Siap. Terkait operasi zebra selama seminggu, berapa jumlah pelanggaran? Jumlah pelanggaran 114. Itu rinciannya seperti apa? Rinciannya untuk etle 39, manual 75. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dibongkar hari ini. Pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya membongkar Pasar Pasir Gintung hari ini, yakni Selasa 12 September 2023. Proses pembongkaran Pasar Pasir Gintung itu dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amrullah, menggantikan Wali Kota Eva Duwiana. Dedi mengatakan pembongkaran tersebut dilakukan lantaran Pemkot Bandar Lampung ingin memperbaharui Pasar Pasir Gintung lebih baik lagi. Adapun pembongkaran pasar tersebut sebagai tindak lanjut dari kelanjutan kunjungan dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ke Bandar Lampung. Dedi pun meminta kepada petugas baik dari kepolisian, TNI, serta dari Paku Banten untuk melaksanakan dengan baik pembongkaran tersebut. Dan selain itu, juga para pedagang diharapkan maklum akan keputusan yang akan diambil. Agar segera memindahkan barang dagangannya. Karena sudah kami kasih peringatan 1, 2, dan 3, akan kami bantu bapak-bapak dan ibu-ibu menempati tempat yang telah kami relokasikan di Pasar Semen Kota Bandar Lampung. Sedangkan agar barang dagangannya tidak rusak ataupun tidak hilang. Sekian, terima kasih. Hari ini tim penertiban dari Pemkot Bandar Lampung bergabung dari personil Dalmas ya, dari Polres Bandar Lampung dan Ditap Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Kemudian personil kita Pol PP melaksanakan penertiban di lokasi Pasar Pasir Gintung. Bagaimana kita ketahui, penertiban atau relokasi ini kita lakukan adalah dalam rangka mendukung ya, apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka kita melakukan relokasi Pasar Pasir Gintung. Pasar ini konsep semi modern itu berjalan. Jadi untuk mengatakan bahwa suatu pasar itu dengan konsep semi modern harus didukung akses lingkungan menuju kepada pasar. Nah, sehingga kita putuskan hasil rapat kita disepakati bahwa ruas jalan Imam Bonjol, Jalan Pisang sampai ke Jalan Durian itu harus bersih dari pedagang kaki lima. Clear, Pak? Ya, clear. Sementara relokasi mereka kita siapkan tempat itu bisa menampung 300 lapak lebih di Pasar Semen. Itu sudah disiapkan oleh Dinas Perdagangan. Jadi ada fasilitasi, tidak serta-merta kita memindahkan saudara-saudara kita yang berdagang, tetapi lebih kepada kita sudah menyediakan tempat dari awal. Namun yang kita lihat hari ini terkesan seperti itu kita agak sedikit ya, karena sejatinya mereka yang harusnya memindahkan sendiri tapi mereka tidak lakukan. Tapi alhamdulillah mereka sudah pindah walaupun puing-puing sisa berdagang mereka tetap. Nah, ini menjadi PR kita, didukung dengan Dinas Lingkungan Hidup, kita bersihkan, Dinas PU kita bersihkan supaya ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Pisang dan Jalan Durian ini betul-betul menjadi jalan yang nanti clear untuk menuju akses Pasar Pasir Gintung yang konsepnya semi modern. Nanti pengawasannya seperti apa, Pak? Pengawasannya kan kemungkinan nanti pengawasan kita seperti apa? Iya, jadi di sini ada pengawasan gabungan dari tim Satpol PP dan Perhubungan. Di sini nanti akan dibuat pos.
Berita selanjutnya, belasan hektar kebun sawit dan karet di Mesuji terbakar, kerugian hingga mencapai 50 juta rupiah. Telah terjadi kebakaran lahan sawit dan karet milik warga di Desa Tanjung Sari RT 002 RW 005 Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Dari kebakaran lahan tersebut diperkirakan ada 11,25 hektar lahan sawit dan juga karet milik warga yang terbakar. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Mesuji, Ardiansyah, pada Selasa 12 September 2023. Ardiansyah menyebutkan akibat dari kejadian kebakaran itu pemilik kebun mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Ditambah lagi Ardiansyah, untuk kejadian kebakaran yang menghabiskan belasan hektar lahan ini terjadi pada Senin 11 September 2023 sore kemarin. Saat itu, ia menjelaskan pihak Damkar Mesuji menerima laporan terjadinya kebakaran pada pukul 16.18 waktu Indonesia bagian Barat. Laporan itu diterima Damkar Mesuji dari Kepala Desa atau Kades Tanjung Sari bernama Mayumi. Pemadam kebakaran lahan sendiri berhasil dilakukan pada sampai 18.00 atau jam 6 petang, hingga para personel tiba di pos jaga pada pukul 19.41 atau jam setengah 8 malam. Dikatakan oleh Ardiansyah, untuk personel yang melakukan pemadaman sendiri ada dari anggota Piket Regu C bersama dengan tim TRC BPBD Kabupaten Mesuji, serta dibantu oleh warga sekitar untuk melakukan pendinginan. Ditambah lagi, pemadam kebakaran lahan sawit dan karet kali ini cukup merepotkan. Masih dari kebakaran lahan kosong kembali terjadi di Tanggamus. Tanggamus kembali mengalami kebakaran lahan Kecamatan Bandar Negeri Semuong Senin malam, yakni 11 September 2023. Kapolsek Wonosobo Polres Tanggamus Polda Lampung, Ibtu Yuniko, mengatakan kebakaran menimpa sebuah lahan kosong milik Brimob dan juga terjadi pada pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ia juga mengatakan untuk luas lahan kosong yang terbakar ini kurang lebih ada 1/4 hektar. Dirinya juga belum mengetahui pasti apa penyebab dari kebakaran yang terjadi belakangan markas Brimob ini. Ibtu Juniko juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, kebakaran tersebut dapat dikendalikan oleh pihak yang terkait. Sementara itu, Kasih Pemadam Api Dinas Pemadam Kebakaran Tanggamus Narziwa mengatakan pihaknya menerjunkan 1 unit mobil pemadam di lokasi tersebut. Dirinya juga mengungkapkan pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat pada pukul jam 7 malam. Yang ia menceritakan masyarakat yang memberikan laporan tidak menjelaskan kebakaran apa yang terjadi. Dengan hal itu, pihaknya langsung memerintahkan Pos Damkar Kecamatan Semaket Tanggamus untuk meluncur ke lokasi. Dan sesampainya di sana, pihak Damkar Tanggamus mengetahui bahwa yang mengalami kebakaran itu merupakan lahan kosong milik Brimob. Dalam sebulan, ada 22 kebakaran lahan di Lampung Tengah, dampak dari cuaca panas dan puntung rokok. Sepanjang Agustus hingga September 2023 terjadi 22 kali kebakaran lahan dampak dari El Nino di Lampung Tengah. Kebakaran yang berlangsung pada bulan Agustus 2022 ini dari tanggal 12 September di Lampung Tengah membuat mobil damkar sering keluar masuk jalan tol untuk memadamkan api. Damkar Lampung Tengah menyebutkan jalan tol menjadi langganan kebakaran lahan. Dari 22 peristiwa kebakaran, 11 diantaranya terjadi di jalan tol. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Isti Sarotno mengatakan pihaknya kewalahan selama El Nino ini melanda.
Pasalnya hampir tiap hari ada saja kebakaran lahan dan sementara armada damkar hanya 2 unit. Untuk di jalan tol saja, selama Agustus ada 6 titik dan pada bulan September ada 5 titik kebakaran lahan. Menurut Disti, kebakaran lahan di jalan tol ini sangat berbahaya. Pasalnya kebakaran dapat menyebabkan kabut asap yang menutup jalan dan menghalangi pandangan. Namun jalan tol sejak El Nino ini sering sekali terjadi kebakaran. Hal itu disebabkan adanya 3 faktor yang menyebabkan jalan tol menjadi langganan kebakaran lahan. Diduga puntung rokok yang dibuang sembarangan di jalan tol menyambar rumput. Akibatnya, angin kencang meniup bara dan menjadikannya api, lalu membakar rumput kering hingga terjadi kebakaran. Berita selanjutnya, sebanyak 231 kendaraan di Bandar Lampung ditindak selama operasi Zebra Krakatau. Satlantas Polresta Bandar Lampung menindak sebanyak 231 kendaraan yang melakukan pelanggaran selama operasi Zebra Krakatau 2023. Ratusan kendaraan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan petugas kepolisian selama 1 minggu, yakni operasi lalu lintas tersebut berlangsung. Wakasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Ibtu Agus Jatmiko mengatakan, dari jumlah pelanggaran tersebut terdapat 114 pelanggaran yang ditilang dan sementara itu sisanya diberikan surat teguran. Agus menambahkan sebanyak 114 pengendara yang diberikan penilaian tersebut terdiri dari 39 pengendara yang tertangkap Electronic Traffic Law Enforcement. Sementara itu 75 pengendara lainnya merupakan hasil penindakan secara manual. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa mayoritas pelanggaran yang dilakukan pengendara yakni melawan arus hingga tidak menggunakan helm. Seperti yang diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung melaksanakan operasi Zebra Krakatau 2023 pada September 2023 ini. Adapun operasi lalu lintas tersendiri bakar berlangsung selama 2 minggu, yakni dari tanggal 4 sampai dengan 17 September 2023. Operasi Zebra selama seminggu, berapa jumlah pelanggaran? Jumlah pelanggaran 114. Itu rinciannya seperti apa? Rinciannya untuk etle 39, manual 75. Untuk tegurannya berapa, Wakasat? Untuk tegurannya 117 teguran. Itu selain pelanggaran, selain 7 target sasaran Prioritas. prioritas. Ya. Untuk kendaraan yang dominasi melakukan pelanggaran berapa? Itu kendaraan R2. Kendaraan R2 itu 77, sementara kendaraan R4 37 kendaraan. Mayoritas pelanggarannya? Mayoritas pelanggaran itu melawan arus dan tidak mengenakan helm. Lokasi yang sering terjadi pelanggaran? Lokasi-lokasi melawan arus ya, yang sering terjadi pelanggaran untuk melawan arus itu sepanjang Jalan Kartini, Tengku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, termasuk Sultan Agung, Raden Intan, Sudirman, Diponegoro. Banyak ojol. Banyak ojol, dominasi ojol semua itu sering melawan arus ya. Kalau atlet di mana? Kalau atlet kebanyakan di Jalan Agus Salim, di Pasar Semep. Berita selanjutnya, promo diskon hingga 50% di Fashion Sogo Branded Store. Sogo Branded Store di Bandar Lampung, kembali menghadirkan promo menarik yang berlangsung hingga tanggal 30 September 2023. Owner Sogo Branded Store Sofyan Lim mengatakan promonya ini adalah Levi's dan Brillinger items tertentu diskon 50%. Louis dan Cardinal diskon 50%, Brillinger Usely dan Workshop diskon hingga 20%. Diskon 20% juga diberikan untuk perfume dan aksesoris. Dan selain itu, di Sogo Branded Store ini juga memberikan harga spesial mulai dari Rp145.000 untuk kemeja premium Emba dan harga spesial mulai dari Rp200.000 untuk jeans premium Emba. Jeans premium tertentu Brillinger ini diberikan dengan harga spesial yakni Rp300.000. Tidak hanya Sogo Branded Store juga memberikan hadiah langsung yakni tumbler, charger custom atau gantungan kunci jika berbelanja Levi's minimal 1 juta. Hadiah langsung topi atau tote bag jika berbelanja Cardinal minimal Rp500.000. Tapi jika berbelanja Cardinal minimal 1 juta mendapatkan hadiah langsung payung atau travel bag.
Jika belanja Louis minimal 1 juta, mendapatkan hadiah langsung payung atau shawl. Tapi jika berbelanja apa saja minimal 1 juta, mendapatkan hadiah yakni jam dinding. Terakhir, jika berbelanja Brillinger minimal 2 juta, mendapatkan hadiah langsung yakni sling bag. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.